Saya selalu berpikir Pak Beni akan punya umur yang panjang karena dia hatinya baik, dia menolong orang. Dia selalu berikan, bahkan buat orang yang dia tidak kenal, sebisa mungkin dia membantu orang itu apabila sakit. Hampir 10 tahun kita bersama, jadi ya pasti aku sama Mas Anang merasa kaget, kehilangan, semua udah pasti ya. Yang paling penting ya dari kemarin kita juga udah maksudnya ikut jemput, ikut dampingin terus sampai semalam, dan hari ini juga besok nanti pemakaman mudah-mudahan lancar, dan yang paling penting Bu Shirley-nya bisa pulih lagi dan keluarga semua diberi ketabahan. Ketika beliau menjadi Bupati di Morotai, beliau merupakan sosok yang visioner. Selain background sebagai pengusaha, beliau tuh selalu melihat warga masyarakat, khususnya waktu itu masih berada di daerah Morotai. Dan beliau sudah bangun berbagai infrastruktur ya, dari rumah sakit, jalan, dan yang paling terkesan buat saya pribadi itu beliau walaupun dari, mohon maaf ya, katakanlah dari agama non-muslim, tapi beliau bangun masjid yang luasnya kurang lebih sekitar 8 hektar. Kabut duka lagi-lagi datang menyelimuti warga Indonesia. Ia calon gubernur Maluku Utara sekaligus Bupati Pulau Morotai periode 2017 hingga 2022 telah menghembuskan nafas terakhirnya di usia yang ke-52 tahun. Usai kapal speedboat yang ditumpanginya meledak dan terbakar di Pulau Taliabu pada hari Sabtu 12 Oktober 2024 silam. Kesedihan dan duka mendalam pun nampak masih sukar untuk dihapuskan dari hati keluarga. Pasalnya, ketika raga mendiang Beni Laos tiba di rumah duka, keluarga serta kerabat nampak tak berhenti menangis sesenggukan, seraya terpaku memandang peti indah berisi mendiang Beni Laos. Dan seperti inilah suasana sendu bercampur nestapa yang memayungi rumah duka di kawasan Jakarta Selatan. Semuanya terbatas di sana, tapi Papa tetap ngotot mau datang, mau lihat, mau ketemu langsung. Jangan sia-siakan perjalanan. Sudah Ibu ya, karena cuaca nanti belum bisa terbang. Ayo. Kan tahu kalian kuat apapun yang terjadi atas izin Tuhan. Mohon maaf karena Papi pergi. Papi bukan never say goodbye. Cece bilang kenapa Papi pergi selalu gak pernah say goodbye. Papi pun tidak tahu kalau itu akan terjadi. Maafin Bert, ada banyak salah jadi anak. I know kadang our relationship wasn't perfect, and I couldn't understand you. Saya selalu berpikir Pak Beni akan punya umur yang panjang
karena dia hatinya baik, dia menolong orang. Dia selalu berikan, bahkan buat orang yang dia tidak kenal, sebisa mungkin dia membantu orang itu apabila sakit. Seperti diketahui, mendiang Benny Laos berpulang usai mengalami kecelakaan cukup tragis, di mana speedboat yang ditumpanginya meledak dan terbakar dalam perjalanannya ke Pulau Taliabu. Peristiwa pilu meledaknya kapal itu terdapat 6 orang korban jiwa dan 10 korban luka, termasuk Shirley Joanda, istri mendiang Benny Laos. Dalam kondisi yang belum sepenuhnya pulih, Shirley menceritakan detik-detik kejadian. Seketika, kesedihan pun semakin terasa menyesakkan dada. Apalagi Shirley Joanda yang masih berada di atas ranjang pasien lengkap dengan selang infus yang masih terpasang, mengaku jika dirinya sempat mendapat firasat buruk terkait perjalanan mereka ke Pulau Taliabu. Saya bilang sama Bapak, kita nggak usah ke Taliabu, kita pulang saja. Di Taliabu itu semuanya serba sulit. Orang-orang bilang tidak ada signal, terus katanya ombak. Tapi Bapak bilang Bapak tetap mau pergi. Saya tadi rencananya saya udah mau pulang sendiri, saya mikirin jalan untuk pulang sendiri. Tapi tidak ada jalan karena hari itu kalau nggak salah hari Kamis, kapal tuh baru masuk hari Sabtu. Jadi saya juga tetap harus tunggu sampai hari Sabtu, dan daripada Bapak sendiri, saya temenin. Tapi kemudian hari pertama di Taliabu, saya bujuk-bujuk lagi, akhirnya Bapak setuju. Besoknya pulang, padahal jadwal awal kita tuh 4 hari di Taliabu. Kita mampir ke Bobong, itu juga cuman sebenarnya untuk beli bahan makanan, karena bahan makanan habis. Biasanya BBM itu diisi, kita di kapal juga baik-baik saja. Nggak tahu kenapa kali ini kapalnya meledak. Saya tadinya duduk bersama dengan Bapak, tapi karena saya nunggu kelamaan, saya masuk ke kamar buat istirahat. Setiap patah kata yang keluar dari mulut Shirley Joanda tentu membuat perasaan nestapa para keluarga serta kerabat dekat menjadi semakin pekat terasa. Apalagi ketika Shirley menceritakan kembali kisah pilu tentang akhir kebersamaannya dengan suaminya di dunia, tepatnya kala ia terlempar dari speedboat lantaran ledakan api yang begitu hebat membara. Pada saat saya bangun lagi, mereka bilang udah isi BBM. BBM-nya baunya tidak seperti BBM biasanya. Emang agak bau berbeda, agak nyengit. Pada saat saya mau keluar, asisten saya bilang, ibu masuk aja di dalam, di luar bau. Akhirnya saya masuk ke dalam. Gak lama sejak itu tiba-tiba kapalnya meledak. Dan saya kelempar ke depan kapal karena dia sudah terbuka, karena posisi kamar terbuka. Saya bisa keluar, saya nyari Bapak, saya mau nyelam balik cari Bapak. Tapi kaki saya nggak bisa gerak, dan semua orang menarik saya untuk naik ke atas. Akhirnya saya dikirim ke puskesmas, Bapak dikirim ke rumah sakit. Waktu saya datang, Pak Benny masih punya denyut jantung. Saya berdoa, minta mujizat, saya panggil nama Tuhan. Saya merasa dia lahir sudah susah, dia berusaha menjadi sukses. Dia hidup dengan keikhlasan hati. Dia tidak pernah bikin susah orang. Saya berdoa, saya bilang tidak mungkin Pak Benny selesai di sini, nggak mungkin. Saya panggil dia, saya sebut nama anak-anak, saya berbisik, saya pukul-pukul dia untuk kembali. Dokter bilang sudah tidak bisa. Saya bilang pokoknya dokter usaha terus, ini manusia. Kabar berpulangnya mendiang Benny Laos yang sangatlah mendadak, sangatlah tidak disangka-sangka dan memantik rasa sedih keluarga hingga warga Maluku Utara. Bagaimana tidak, selama ini mendiang Benny Laos selalu dikenal sebagai sosok politikus dengan hati yang bersih serta prestasi pembangunannya.
Sontak saja, berjuta masyarakat Maluku Utara merasa begitu kehilangan. Tidak hanya warga Maluku Utara, kabar berpulangnya Benny Laos pun melahirkan pula luka yang begitu dalam di hati sederet sosok besar di Indonesia, seperti Anang Hermansyah hingga Farhad Abbas. Lantas seperti apa luapan kesedihan Anang Hermansyah yang ternyata sudah hampir 1 dekade menjalin persahabatan dengan mendiang Benny Laos? Saya kenal Pak Benny 10 tahun. Saya hanya bisa bersaksi bahwa dia orang baik. Kebaikannya akan masih terus bergema. Masih belum percaya, Bang. Dia secepat ini. Kan mulai kemarin saya masih merasakan. Saya masih ingat bercandanya. Saya masih ingat kalau dia ngeledek saya. Tapi dia selalu tulus kalau buat orang. Tapi yang saya bangga bisa jadi sahabat dia. Saya turut berduka cita. Benny ini boleh saya katakan pemimpin di Maluku Utara karena mantan bupati. Saya kenal dia karena kebetulan saya memang sekolah tamat SMA itu di Ternate. Hampir seluruh keluarga besar mereka saya kenal. Dan adalah merupakan bagian dari keluarga kita juga. Saya sangat kehilangan, sempat saya tanyakan kenapa menjadi bupati. Yaitu sikap pengasih pemberinya itu ada. Jadi kalau dia hanya mau cari uang jadi pengusaha saja. Tapi karena dia merakyat, jadi kemungkinan ini merupakan satu perjuangan, titik perjuangan bahwa dia sampai korban nyawa. Dia siapkan kapal, kemudian ya seperti istri juga jadi korban, istri alhamdulillah hidup. Dan nggak gampang untuk jadi pemimpin. Nah, saya menyatakan turut berduka cita buat keluarga besar Benny. Mereka tabah dan ikhlas ya. Semoga di Maluku Utara ada penerus-penerus Benny Laos ya, yang betul-betul punya jaringan bagus. Hampir seluruh pejabat-pejabat penting di negeri ini turut berduka atas kepergian Benny Laos. Ya kalau kaget karena kan baru 2 bulan lalu, 3 bulan lalu kita bareng terus, hampir 2 minggu lebih saya bareng dia di Maluku. Dan masih ada tektokan yang memang saya tetap minta untuk membantu dia di sana. Harusnya kita berangkat jadi juga masih belum bisa bayangkan hari ini beliau nyangka, tapi yang saya kenang adalah dia memang berjuang untuk kebaikan dan cita-citanya sampai akhir. Dia selalu bilang begitu. Dari kemarin kita udah habis air matanya, sampai tadi juga udah ampun. Dia tadi ditelepon juga kan pagi, minta tolong dari Bu Shirley bahwa kemarin pakai live Zoom, banyak masyarakat Maluku Utara yang nggak bisa lihat. Jadi minta tolong bisa nggak gitu di live di kita. Aku bilang dengan senang hati, aku pengen, maksudnya ini kan juga pasti banyak masyarakat yang mencintai beliau ya di sana, yang pasti ingin melihat detik-detik terakhir. Jadi ya udah alhamdulillah tadi juga lancar. Ketika beliau jadi bupati di Morotai itu, ketika beliau menjadi bupati di Morotai, beliau merupakan sosok yang visioner. Selain background sebagai pengusaha, beliau tuh selalu melihat warga masyarakat khususnya waktu itu masih berada di daerah Morotai, dan beliau sudah bangun berbagai infrastruktur ya, dari rumah sakit, jalan, dan yang paling terkesan buat saya pribadi itu beliau walaupun dari, mohon maaf ya, katakanlah dari agama non-muslim, tapi beliau bangun masjid yang luasnya kurang lebih sekitar 8 hektar. Belum sepenuhnya habis memang isak tangis keluarga dan sahabat meratapi kepergian mendiang Benny Laos yang cukup mendadak ini. Begitu pula dengan jutaan masyarakat Maluku Utara yang sangatlah cinta dan kagum terhadap sosok Benny Laos. Buktinya, video serangkaian acara di rumah duka kemarin pun diminta untuk disambungkan secara langsung oleh warga Maluku Utara agar mereka dapat menyaksikan dengan seksama. Berdasarkan kabar yang didapatkan, jenazah Benny Laos akan dikebumikan pada hari ini di Komplek Taman Pemakaman San Diego Hills, Karawang.
Sederet sahabat termasuk Anang Hermansyah dan Ashanti mengaku akan hadir secara langsung untuk menyaksikan penghormatan terakhir bagi mendiang Benny Laos. Sudah hampir 10 tahun kita bersama, jadi ya pasti aku sama Mas Anang merasa kaget, kehilangan, semua udah pasti ya. Yang paling penting ya dari kemarin kita juga udah ikut jemput, ikut dampingin terus sampai semalam, dan hari ini juga besok nanti pemakaman mudah-mudahan lancar, dan yang paling penting Bu Shirley-nya bisa pulih lagi dan keluarga semua diberi ketabahan. Ya, kita akan hadir besok. Dan ini adalah malam kedua saya datang. Insya Allah besok pemakaman juga kami hadir juga. Setelah sore mau menjelang maghrib itu dapat informasi, dapat kabar Bapak udah nggak ada, udah meninggal. Dan kita sempat shock, kaget, gak percaya gitu. Saya berharap walaupun Pak Benny sudah tidak ada, tetapi perjuangan safari dakwah tetap kita akan lakukan. Dan mudah-mudahan ini menjadi ladang amal buat Pak Benny dan keluarga. Dalam saat-saat yang penuh kesedihan ini, segenap tim Cumi-Cumi.com mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepulangan Benny Laos. Semoga beliau dapat beristirahat dengan damai di dalam pelukan kasih dari Tuhan. Tak lupa kami pun berdoa, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketenangan dan kekuatan untuk menjalani masa yang sulit ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.